Halo teman Ongki, aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah mampir di channelku, channel Nongki Kampus. Video kali ini aku mau jelasin tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Menteri Pan-RB. Nah, kenapa sih aku mau nge-share tentang informasi ini? Karena aku rasa di dalam surat keputusan Menteri ini yang terbit pada tanggal 1 Maret 2024 kemarin itu berisi tentang informasi dasar tentang pembukaan CPNS besok ini. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang pendaftaran CPNS keputusan Menteri ini untuk kalian baca, karena dia itu menjelaskan tentang dasar tentang pendaftaran CPNS. Nah, jadi dari aku akan menjelaskan tentang poin penting yang terdapat pada surat keputusan Menteri Pan-RB yang rilis pada tanggal 1 Maret 2024 kemarin. Oke, mungkin langsung aja aku akan jelasin isi dari surat keputusan Menteri ini. Let's go. Nah, ini adalah tampilan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2024. Nah, selanjutnya untuk di poin menimbang dan mengingat akan aku skip ya, karena aku rasa ini isinya cuma kayak aturan-aturan yang mengikat keputusan Menteri ini. Nah, mungkin aku langsung masuk ke isi dari memutuskan. Pertama, kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara atau ASN tahun 2024 berfokus pada 4 poin penting. Yang pertama, penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Yang kedua, pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, perekrutan talenta-talenta baru. Dan yang keempat yang akan menjadi prioritas yaitu pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, untuk poin yang kedua, jenis pengadaan pegawai ASN tahun anggaran 2024 itu meliputi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi XTHK 2 dan pegawai non-ASN. Dan yang kedua yaitu calon pegawai negeri sipil. Aku akan masuk di poin latar belakang. Karena di sini ada poin menarik, yaitu menyebutkan selanjutnya dalam rangka menjalankan pemerintahan di Ibu Kota Negara Nusantara, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibu Kota Negara Nusantara yang akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai smart city yang agile, melayani sepenuh hati dan adaptif terhadap tantangan zaman. Di sini juga ada di poin pengertian, itu ada istilah-istilah yang mungkin kalian ada yang belum tahu atau masih awam. Di sini dijelaskan ada ASN. Nah, kalau ASN mungkin kalian sudah paham lah ya. Dan poin kedua ada PNS, itu mungkin kalian juga paham. Nah, mungkin di sini ada poin yang cukup unik yaitu ada P3K. Mungkin ada beberapa kalian yang baru mendengar. Nah, untuk P3K di sini dijelaskan bahwasanya tingkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian memiliki pengertian yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi yang membedakan dengan ASN atau PNS di sini perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, itulah P3K. Nah, di sini ada juga istilah yang mungkin kalian ada yang beberapa orang itu baru mendengar, yaitu XTHK 2 atau X tenaga honorer kategori 2. Memiliki arti XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data pada Badan Kepegawaian Negara.
poin kelima kita skip. Nah, di sini ada poin penting yaitu di poin 6, 7, 8. Di sini ada istilah yang akan kalian banyak jumpai, yaitu yang poin ke-6 ada jabatan non-manajerial, memiliki arti sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Jadi sesuai namanya jabatan non-manajerial. Jadi dia itu mengutamakan dari sisi teknisnya sesuai bidangnya, namun tidak memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengawasi kinerja pegawainya. Non-manajerial. Lalu yang ke-7 dan ke-8 ada JF dan JP. Nah, kalau fungsional berarti dia itu berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kalau yang ke-8 itu jabatan pelaksana, berarti dia itu tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Di sini ada beberapa poin yang penting juga, yaitu ada PPK. Nah, itu singkatan dari pejabat pembina kepegawaian. Memiliki arti pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian P3K. Nah, kalau di poin 11, 12, 13 itu mungkin poin yang cukup umum ya, yaitu instansi pemerintah, instansi pusat, dan instansi daerah. Nah, lalu di poin 14 mungkin ini kalian akan menjumpai juga, tapi kalian masih agak kurang mendengar ya istilah instansi pembina. Nah, itu memiliki pengertian kementerian, lembaga pemerintahan, non-kementerian atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina dari JF atau jabatan fungsional. Nah, untuk poin 15-16 ini kalian tentu sudah tahu ya, ada BKN yaitu Badan Kepegawaian Negara, lalu ada pengertian dari menteri. Nah, di sini juga di poin C ada jenis jabatan. Yang pertama, ada jenis pengadaan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi jenis pengadaannya di tahun 2024 ada dua, yaitu PNS dan P3K. Poin kedua, jenis jabatan yang dapat diisi pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 merupakan jabatan non-manajerial yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi jabatan non-manajerial itu terdiri atas fungsional JF dan pelaksana JP. Lalu poin ketiga, kategori jabatan pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 terdiri atas JF guru, JF di bidang kesehatan, dan jabatan teknis. Jadi itu kategorinya, jabatan fungsional guru, jabatan fungsional di bidang kesehatan, dan jabatan teknis. Nah, untuk jabatan fungsional guru di instansi pemerintah daerah itu dipenuhi melalui pengadaan P3K. Untuk JF di bidang kesehatan itu dipenuhi melalui pengadaan PNS dan P3K. Lalu yang keenam, jabatan teknis itu dipenuhi melalui pengadaan PNS dan P3K. Untuk daftar jenis jabatan pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 tercantum pada lampiran 2. Lampiran 2 itu ada di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Karena kalau dibaca itu terlalu banyak.
kita balik di poin ke-7. Tadi udah aku spill lagi lampiran keduanya tentang jenis jabatan pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Nah, untuk yang poin 8, instansi pemerintah yang menjadi prioritas dalam mendukung penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dalam pengawasan program pembangunan diwajibkan untuk membuka lowongan kebutuhan JF, jabatan fungsional auditor, atau jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau PPUPD, dan daftar instansi pemerintah yang menjadi prioritas itu tercantum pada lampiran ketiga. Mari kita lihat lampiran ketiganya. Nah, berikut adalah lampiran ketiga di mana isinya yaitu daftar instansi yang menjadi prioritas dalam penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP. Nah, untuk yang menjadi instansi prioritas ini harus membuka lowongan jabatan fungsional PPUPD dan jabatan fungsional auditor. Di sini terdapat tabel yang berisi instansi-instansinya. Ada Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Tenggara, dan beberapa instansi. Nah, ada total 74 instansi dan total jabatan fungsional PPUPD ada 50 dan JF auditor ada 27, total 77. Nah, tadi di poin 8 udah aku tunjukkan lampiran ketiganya yang berisi instansi pemerintah yang menjadi prioritas. Selanjutnya untuk yang poin D ini aku skip karena aku rasa ini kurang ngasih informasi tentang kualifikasi pendidikan. Karena biasanya nantinya itu kualifikasinya akan di-share di masing-masing instansi yang ingin kalian daftarkan. Selanjutnya aku ke poin E yaitu unit penempatan. Yang pertama, unit penempatan pegawai ASN mengacu pada peta jabatan yang disusun oleh PPK. Untuk yang poin kedua, unit penempatan pegawai ASN hanya pada satuan kerja instansi pemerintah, lembaga non-struktural, badan layanan umum atau badan layanan umum daerah atau lembaga penyiaran publik. Nah, di poin ketiga itu lawan baliknya dari poin kedua, yaitu unit penempatan pegawai ASN tidak dapat ditempatkan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, lembaga internasional, badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin tentang poin penting di Surat Menteri Pan-RB tahun 2024 yang rilis pada tanggal 1 Maret kemarin. Aku harap apa yang aku share tadi bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang informasi dasar dari pendaftaran CPNS dan P3K pada tahun 2024. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Buat kalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru lagi tentang CPNS, kedinasan, UTBK, apapun itu tentang edukasi, kalian bisa klik subscribe, like, komen, dan share video aku ini. Mungkin itu aja. See you next.